Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Soroji pada tanggal 20 Mei 1908. Nama Budi Utomo sendiri pertama kali diusulkan oleh Suraji dan mempunyai semboyan sendiri, yaitu Indi Fauwid atau India Maju. Sejarah Budi Utomo. Pembentukan Budi Utomo ini berasal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan suatu kampanye di kalangan priai Jawa di tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanye Wahidin yaitu buat bisa menyadarkan kaum priai kalau mahasiswa adalah seorang kaum terpelajar yang akan membutuhkan bantuan dana pendidikan. Selain itu, juga sangat dibutuhkan suatu usaha buat bisa meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Peningkatan itu akan dilaksanakan dengan membantu dana pelajar yang tugasnya buat bisa membiayai para pemuda yang cerdas, tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1907, Wahidin kemudian bertemu juga dengan Sutomo. Dari pertemuan itu, Sutomo melanjutkan pembicaraannya dengan Wahidin dengan teman-temannya di Stovia dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin tersebut. Tujuan semula yang cuma mendirikan suatu lembaga yang akan mengelola dan buat para pelajar, lalu berkembang jadi suatu organisasi pelajar. Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas dikata yakni Budi yang berarti perangai atau juga tabiat dan Utomo yang juga berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo bisa juga diartikan sebagai suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 WIB, bertempat di salah satu ruang kuliah Stovia, Sutomo ini akan menjelaskan gagasannya mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Ia juga mengatakan bahwa masa depan bangsa dan negara ini ada pada para pemuda. Atas dasar itu, maka lahirlah suatu organisasi Budi Utomo. Saat itu, kaum muda juga menyadari bahwa selain mereka harus juga berorganisasi. Mereka juga harus sadar kalau tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran sangat banyak sekali. Jadi, mereka juga berpendapat kalau kaum tua harus memimpin organisasi ini. Sedangkan kaum muda jadi pelopor pergerakan yang akan menggerakkan suatu organisasi Budi Utomo. 10 tahun pertama, Budi Utomo sering mengalami beberapa pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan pemimpin berasal dari kalangan priai atau juga bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Trikusumo dan Pangeran Aryo Notodirojo, pendiri organisasi Budi Utomo. Sejarah organisasi dalam pikiran Utomo kemudian menerangkan tentang pendirian organisasi. Nah, organisasi Budi Utomo yang diprakasai oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1852 sampai 1917. Wahidin Sudirohusodo adalah pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dihubungkan dengan kebangkitan organisasi ini. Karena Wahidin Sudirohusodo udah memprakarsai suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan pemuda Stovia. Latar belakang Budi Utomo. Awalnya, pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang dokter dari Surakarta. Beliau ingin para pekerja muda barat yang berpendidikan, tapi umumnya buat kaum muda ini nggak mampu buat menghidupi diri sendiri. Kemudian pada tahun 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan murid-murid Dr. Sutomo, Stovia.
Lalu Wahidin Sudirohusodo menerangkan idenya dengan siswa Stovia dan para siswa yang menyambut mereka dengan baik dan benar. Secara kebetulan, siswa Stovia juga memerlukan tempat yang bisa mengakomodasi aktivitas dan kehidupan budaya mereka secara umum. Perkembangan Budi Utomo. Budi Utomo lalu mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu, Dewis Dokor yang seorang Indo-Belanda itu sangat pro-Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama dia bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Kemudian datang Indespartij yang udah lama disiapkan oleh Dewis Dekker. Organisasi Utomo terbuka buat seluruh orang Indonesia tanpa kecuali. Untuknya yaitu tanah, air, api, dan udara merupakan Indonesia tanah air yang umum. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Saat itu, organisasi Budi Utomo mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang sudah tersebar di seluruh Jawa. Kota tersebut diantaranya yaitu Bogor, Bandung, Batavia, Yogyakarta, Surabaya, Ponorogo, dan Magelang. Dalam Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang sudah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo, banyak dari anggota baru Budi Utomo bergabung dari kelompok dan anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang memilih menyingkir dan anggota Budi Utomo saat itu banyak yang berasal dari para priai dan pegawai negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo didorong ke belakang. Strategi perjuangan Budi Utomo pada dasarnya bersifat kooperatif. Berikut ini ada beberapa hasil dari Kongres Budi Utomo pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu 1. Tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. 2. Target kegiatan Budi Utomo untuk dipakai di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang untuk Budi Utomo limited Jawa dan Madura. 4. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Kepala Pusat Bupati Budi Utomo. Lalu di tahun 1912 saat Noditirjo menjadi Ketua Budi Utomo dan RT Notokusumo melaksanakan banyak usaha buat memajukan Budi Utomo. Karena saat itu ada organisasi nasional lain seperti Serikat Islam atau SI dan Indespartij atau IP sudah muncul, tapi hasilnya tidak begitu besar. Tetapi Budi Utomo masih punya andil yang besar dalam sejarah gerakan nasional yang sudah membuka jalan dan memelopori gerakan nasional Indonesia. Organisasi Serikat Dagang Islam sendiri adalah organisasi yang digantikan oleh Cokroaminoto buat jadi Serikat Islam. Awalnya organisasi ini dipakai sebagai asosiasi buat pengusaha besar dan kecil di kota Solo yang tujuannya untuk membantu. Selain itu, tujuannya juga untuk menyatukan masyarakat Indonesia dengan kolonialisme. Tentu saja pengumuman asosiasi ini sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Timbulnya gerakan politik rupanya memicu timbulnya pendiri Budi Utomo tersedak mundur. Kepemimpinan dari perjuangan untuk nasionalisme disebut oleh Serikat Islam dan Indespartij karena di arena politik Budi Utomo tidak ada pengalaman. Karena gerakan politik dari asosiasi-asosiasi ini, arti dari nasionalisme semakin dipahami oleh masyarakat luas.